Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur kemuliaan surat Al-Fatihah, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur Aini pada kesempatan yang lalu. Sebelum kita mulai mempelajari ayat-ayat lain dari surat Al-Fatihah ini, alangkah baiknya kita memulai dengan mengupas makna ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ini diperintahkan bagi kita untuk membacanya setiap akan mulai membaca Al-Qur'an. Karena kalimat ini walaupun sederhana, namun memiliki pemahaman yang mendalam dan pengaruh yang besar untuk mengantarkan umat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Pertama, makna mufradat atau makna bahasa. A'udzu billah atau aku berlindung kepada Allah. Kata a'udzu diambil dari lafaz al-a'udzu yang memiliki dua makna, yaitu satu, memohon ketentraman dan bantuan pada Allah atas rahmat Allah Ta'ala dan penjagaannya. Kemudian yang kedua, menggantungkan diri pada karunia Allah dan rahmatnya. Dan makna bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kata-kata a'udzu terkandung makna permohonan kepada Allah agar dengan rahmat dan penjagaannya kita dapat terhindar dari gangguan syaitan dalam kondisi apapun. Ketika kita mengucapkan ta'awudz, berarti kita menggantungkan diri sepenuhnya kepada rahmat dan karunia Allah agar terhindar dari gangguan syaitan yang sangat mengerikan dan dapat menjerumuskan manusia pada kesesatan dan penderitaan yang panjang. Kemudian kata minasyaiton, dari syaiton. Kata asyaiton diambil dari kata syaitona yang berarti jauh. Dengan demikian, jika dilihat dari segi bahasa, asyaiton berarti karena kefasikannya ia sangat jauh dari setiap kebaikan. Oleh sebab itu, barang siapa yang menjadi teman syaitan, maka pasti ia menjadi sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat. Kata ar-rajim dalam kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah isim fa'il atau pelaku perbuatan yang bermakna isim maf'ul atau objek perbuatan, mengandung arti dia terlempar dan terusir dari kebaikan. Dari makna secara bahasa ini dapat kita fahami bahwa syaitan itu adalah makhluk yang sangat jauh dari setiap kebaikan dan selalu mengganggu manusia, walaupun manusia tersebut sedang akan beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Hingga membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perintah ta'awudz dalam
Al-Quran banyak sekali ditemui ayat-ayat yang memerintahkan ta'awudz ini, antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Kemudian pada surat Al-Mu'minun ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdzurun. Yang artinya, dan aku berlindung pula kepada Engkau dari kedatangan mereka kepadaku. Pada surat An-Nahl 98, para ahli qiraah berbeda pendapat karena melihat lahirnya dan perintah ta'awudz tersebut menggunakan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Dalam lafaz fa'idza qara'tal Qur'an, yang artinya apabila engkau telah membaca Al-Quran. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, madhab yang pertama yang dianut oleh sebagian ahli qiraah berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Quran. Karena mereka berpegang pada lahiriah ayat yang berbunyi fa'idza qara'ta, apabila telah selesai membaca, itu fi'il madhi tadi. Yang kedua, madhab yang kedua merupakan pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa isti'adzah itu sebelum tilawah untuk menghindari bisikan-bisikan atau waswasah dan campur tangan syaitan ketika membaca Al-Quran. Dengan demikian, qara'ta adalah fi'il madhi yang bermakna fi'il mudhari' atau kata kerja lampau yang bermakna kata kerja sedang atau akan berlaku. Kemudian manfaat dari ta'awudz. Para ahli tafsir mengemukakan beberapa alasan perintah ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati. Ta'awudz berfungsi untuk menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan ke dalam hati berupa keraguan, dorongan nafsu, dan kemauan-kemauan buruk, sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan pada anak Adam berada di dalam urat-urat darahnya. Wa inni khasyitu an taqdhifa fi qulubikum syai'a. Dan aku takut dia akan memasukkan di dalam hatimu sesuatu. Au qala syarron. Rasul bersabda, yaitu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana wadi'un papunihi ala qalbi bani Adam. Sesungguhnya syaitan meletakkan perutnya pada hati anak Adam. Fa idza dzakarallah khannas. Apabila ia ingat kepada Allah, maka syaitan itu bersembunyi. Wa innasyal taqoma qalbah.
Dan jika ia lupa, maka syaitan itu melahap hatinya. Falidzalikal waswasal khannas. Itulah bisikan-bisikan yang datang dan pergi. Rawahul Hafidz al-Mausuli. Yang kedua, manfaat ta'awudz yang kedua adalah Al-Quran adalah sumber petunjuk, ilmu, dan kebaikan di dalam hati. Al-Quran adalah ibarat air yang menumbuhkan tanaman. Syaitan adalah api yang membakar tanaman. Setiap kali syaitan melihat tumbuhnya kebaikan dalam hati, maka ia berusaha merusaknya. Manfaat ketiga, para malaikat suka mendekati pembaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Syaitan adalah lawannya. Allah memerintahkan pembaca Al-Quran untuk menjauhkan musuh-musuhnya dan menghadirkan para malaikat. Sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi yang berbunyi, An Abi Hurairah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, sekelompok kaum berkumpul dalam sebuah rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimul sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut pada orang-orang di sisinya, yaitu pada para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Dan barang siapa yang lambat amalnya, seolah-olah tidak cepat keturunannya atau buahnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Manfaat yang keempat adalah syaitan berusaha agar pembaca Al-Quran tidak mentadaburinya, memahaminya, dan mengetahui maksud Al-Quran. Syaitan berusaha keras menghalangi hatinya dari tujuan Al-Quran. Manfaat yang nomor 5 adalah seorang qori sedang bermunajat kepada Allah dengan firman-Nya, dan Allah senang mendengar suaranya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan untuk beristi'adzah ketika hendak berhadapan dengan Allah. Yang nomor 6, karena setanlah kadang-kadang pembaca Al-Quran itu keliru, atau membacanya rancu, lidahnya terpeleset, atau otak dan hatinya kacau, sehingga kadang-kadang memutarbalikkan pemahaman Al-Quran. Manfaat ketujuh, ketika manusia sedang memperhatikan kebaikan atau sedang melakukannya, syaitan sangat ingin memutarkan perhatian itu. Semakin bermanfaat dan semakin dicintai perbuatan hamba tersebut, maka semakin berat gangguan syaitan kepadanya. Manfaat ke-8, membaca isti'adzah sebelum qiraat adalah pemberitahuan bahwa yang akan dibacanya adalah Al-Quran. Karena isti'adzah tidak pernah dibaca sebelum membaca apapun selain Al-Quran. Jika pendengar membaca isti'adzah, ia akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kami sampaikan, jika ada benarnya adalah semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekeliruannya adalah semata-mata dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.